Ya, saya as usual mesti kasih summary sedikit sebenarnya. Ada satu poin actually yang saya pengen tambahin. Jadi mengingat tapi sekaligus nambahin gitu ya. Saya dapat something. Ini mungkin lebih membantu kita untuk klarifikasi ya apa yang saya maksudkan ketika kita bicara soal historisitas daripada kitab Yunus ya. Nanti habis itu nanti baru kita masuk ke dalam pasal 3 hari ini ya. Um, ya, saya hari ini nggak bisa selesai PowerPoint-nya, saudara. Sayang sekali ya. Jadi kita nggak bakal lihat ini buat bahannya nanti gitu. Cuma ini ada satu lukisan yang saya mau kasih lihat saudara untuk boleh aja kita berpikir sedikit ya. Ini lukisan dilukis oleh René Magritte ya, Magritte ya. Suruh bisa cari di internet, ini salah satu lukisan yang cukup terkenal di abad ke-20, saudara. Ya, seperti saudara bisa lihat lukisan ini menggambarkan apa? Itu tulisan di bawahnya ya, les n'est pas un pipe ya. Itu artinya adalah ini bukan pipa. Dan saudara mulai nangkep nggak jeniusnya di mana gitu? Jadi René Magritte, saudara, itu seorang pelukis yang alirannya kita boleh bilang aliran surrealis ya di di awal abad ke-20, saudara. Dan dia itu sedang berhadapan dengan zaman yang sedang masih memegang paham realisme justru. Saudara tahu bedanya realisme dan surrealisme ya. Realisme itu lukisnya kayak gini, saudara. Barang-barang itu dilukis dengan sangat realistis, seakurat mungkin. Ya. Jadi tujuan mereka dalam melukis itu untuk menghadirkan lukisan gambar yang seakurat mungkin dengan benda aslinya gitu kan ya. Itu namanya realism. Sedangkan kalau surrealism itu justru melukis sesuatu yang hampir nggak ada di realita ya, gitu ya. Kira-kira seperti itu. Dan ini sedang zaman transisi, saudara, antara realism menuju ke surrealism kira-kira di awal abad ke-20, 1929 kalau saya nggak salah ingat gitu ya. Dan Magritte yang adalah orang surrealis itu melukis satu lukisan realis. Saudara bisa lihat, itu pipa dilukis dengan sangat realistis, saudara. Ya kan ya, pencahayaannya, bentuknya segala macam dan sebagainya. Kalau dia mengatakan satu kalimat di bawahnya mengatakan ini bukan pipa. Saudara ngerti kan maksudnya apa kan ya? Dan yang lucu adalah lukisannya jadi kontroversi besar pada zaman itu. Orang-orang pada berdebat habis-habisan kiri kanan depan belakang. Itu pipa, enggak, itu bukan pipa, tapi ini pipa, ini udah sebagainya. Mereka berdebat habis-habisan. Dan yang lucunya adalah Magritte sendiri mengatakan, ini yang paling lucu ya. Yang paling lucu adalah seandainya lukisan ini saya tulisnya di bawah itu adalah ini adalah pipa, ini nggak bakal jadi kontroversial sama sekali. Saudara ngerti maksudnya ya? Oke? Karena ya gitu kan ya, orang mendebatkan habis-habisan. Ya itu pipa, tapi itu bukan pipa. Ini representasi pipa, tapi itu pipa dan sebagainya. Sedangkan ya, memang itu bukan pipa kan. Magritte mengatakan buat orang-orang yang mengatakan ini pipa, ya silakan coba isep pipa. Oh bisa gitu maksudnya. Ini bukan pipa gitu. Saudara, apa yang lukisan ini ajarkan bagi kita adalah untuk, sekali lagi ya, apa yang saya udah ngomong sebenarnya, untuk membedakan antara barangnya gitu ya, apapun itu yang saudara mau sebut itu eventnya, sejarahnya gitu, apa yang terjadi dalam dunia nyata itu, saudara perlu bedakan dengan penceritaannya. Ya, antara barangnya, kejadian yang terjadi di sejarah itu, saudara itu perlu bedakan dengan penceritaannya. Sama seperti ada pipa yang asli, itu tentunya beda dengan penggambaran atau pelukisan dari sebuah pipa. Itu dua hal yang berbeda, saudara. Dan kalau misalnya kita itu, ini yang kemarin saya namakan sekali lagi, waktu kita melihat kitab Yunus, saudara ya, kalau saudara mau percaya bahwa Yunus itu benar-benar terjadi, ada kejadiannya gitu, ada benar-benar orang yang bernama Yunus, gak masalah, saudara, sama sekali gak masalah. Kita sangat boleh percaya itu, gak ada masalah juga gitu. Tetapi yang penting adalah untuk saudara itu menyadari bahwa kejadiannya Yunus itu sudah pasti berbeda, bukan barang yang sama, dengan bagaimana kejadian Yunus itu diceritakan dalam Alkitab. Oke, ini yang saya mau mengatakan basically dari kemarin-kemarin gitu ya. Kita itu perlu peka dengan Alkitab
Bagaimana Alkitab sebenarnya menceritakannya? Apakah Alkitab menceritakannya itu untuk apa? Kalau kita bisa bedain ini, Saudara. Nanti kita pusing jadinya kan ya. Terus waktu kita bilang, ya ini bentuknya itu sebenarnya stylenya itu dituliskan dengan gaya perumpamaan gitu. Oh, jadi Alkitab nggak benar. Jadi Alkitab tidak historis. Jadi Alkitab saudara agak miss the point gitu. Saudara kalau saya saudara perdebatannya di ujung ke arah sana gitu ya. Itu sama bodohnya, maafkan kalau saya mau mengatakan, sama bodohnya dengan orang-orang yang berdebat apakah pipa ini bisa diisap atau enggak. Itu perdebatan yang nggak perlu kan. Sekali lagi, saudara ngerti ya? Sekali lagi, saudara, kalau saudara mau menganggap Yunus itu beneran ada, saya nggak masalah. Saya bahkan kan menyediakan kan ya, jalan untuk bahkan meresponi keberatan daripada kitab Nahum yang mengatakan Niniwe akhirnya hancur. Sedangkan Yunus kayak mengatakan enggak, itu gimana? Itu Alkitab sendiri kan ya. Sekali lagi kita kemarin mengatakan ya bisa aja rajanya berbeda. Nahum bicara mengenai satu raja Niniwe yang tertentu, Yunus mungkin bicara raja Niniwe yang sebelumnya, sesudahnya gitu kan. Dan kita melihat di Alkitab dalam Israel raja berubah raja, bisa negara itu berubah arah. So, bisa aja satu raja yang memang bertobat, satu raja yang lain berikutnya yang nggak bertobat, kita nggak tahu gitu kan ya. Jadi kalau saudara mau merasa itu sebagai satu kejadian yang memang benar terjadi, ada padanya dan benar, ya silakan, itu sih nggak ada masalah. Tetapi yang sekali lagi kita perlu lihat adalah ada jarak antara dua hal ini. Ini yang seringkali banyak orang nggak ngerti ya. Saya nggak ingat kemarin ngobrol sama siapa ya, satu jemaat, saudara. Kita ada itu kan ya, ada lukisan di bawah itu kan ya, di bawah sini, saudara. Masih ada kan ya, lukisan Last Supper. Dan lukisan itu juga ada di RMCI kan ya. Di Katedral Mesias, di lobinya kan ya. Terus waktu saudara melihat lukisan itu, gimana kita menilainya? Apakah lukisan itu lukisan yang baik atau enggak? Seringkali ya, maafkan saudara, seringkali itu orang itu menilainya dengan berdasarkan ini urutan duduknya tuh benar-benar waktu itu urutan duduknya seperti ini ya. Saudara ngerti maksudnya ya? Yang dibicarain tuh urusan itu lagi saudara. Yang dibicarain tuh seakan-akan adalah kita selalu kepengen dari sini itu selalu bisa mengakses ini, tapi enggak saudara, itu bukan tujuannya Alkitab. Tujuannya Alkitab itu selalu untuk memberitahukan kita ini dan maknanya apa di sini. By the way, kalau saudara lihat penggambarannya di kitab Yohanes, sebenarnya ada argumen untuk mengatakan bahwa Yohanes itu yang mungkin di tengah, saudara, bukan Tuhan Yesus. Sorry, bukan Yohanes ya, tapi murid yang dikasihi Tuhan Yesus itu, karena kita sebenarnya nggak ada argumen bisa bilang itu Yohanes, ada argumen bisa bilang itu bukan Rasul Yohanes. Tapi kalaupun saudara mau bilang itu Rasul Yohanes, murid yang dikasihinya itu dikatakan kan ada di antara Yesus dan juga di antara Petrus, gitu maksudnya. Jadi ini sebenarnya ada kemungkinan, maksudnya adalah murid yang dikasihinya itu adalah tuan rumah daripada perjamuan yang terakhir itu. Itu sebabnya dia duduknya di tengah, lalu Tuhan Yesus di sebelah kanannya, tempat yang berkuasa gitu kan, tempat yang paling penting, dan Petrus second in command-nya gitu berada di sebelah kirinya, tempat satunya lagi yang lebih penting. Jadi ada argumen sebenarnya saudara untuk mengatakan bahwa mungkin yang sebenarnya di tengah itu bukan Yesus, tapi justru murid dikasihnya itu. Tapi sekali lagi saudara, kalau kita mau mengkritik lukisan itu berdasarkan data-data faktual kayak gini, kita miss the point kan, saudara ngerti kan? Itu lukisan saudara. Dan tujuannya itu bukan untuk melaporkan kepada saudara data-data faktual saja mengenai apa yang terjadi, tapi untuk memberikan saudara makna lewat penceritaan tersebut. Itulah kitab Yunus yang kemarin kita argue berkali-kali kan ya. Dan sekali lagi saudara jangan terlalu terganggu lah dengan ini gitu sebenarnya. Karena kalau saudara mau ngomong faktualitas dan historisitas dan segala macam saudara, sekali lagi saudara nggak ada satupun penceritaan di atas dunia ini yang 100% akurat dan objektif, nggak ada itu. Gini lah, saudara mau bilang apa? Berita koran tuh 100% akurat dan objektif. Enggak, saudara. Kenapa? Saudara tahu kan ya prinsip orang memilih berita? Saya udah pernah ngomong ini kan? Ini loh saudara, apa yang akan diajarkan kepada saudara? Nggak tahu saya. Bahkan mungkin nggak usah diajarkan kali. Karena ini sangat obvious kan ya. Kalau saudara jadi wartawan, lalu ada anjing gigit orang, itu bukan berita, saudara. Itu biasa aja. Tapi kalau saudara jadi wartawan, ada orang gigit anjing, nah itu berita. Saudara ngerti maksudnya kan ya? Ini prinsip dasar berita, saudara. Yang muncul di halaman utama itu nggak pernah kejadian yang biasa-biasa saja, benar kan ya? Nggak pernah toh? Yang muncul di berita utama itu nggak pernah tulisan berdasarkan indeks saham seperti kemarin. Itu nggak mungkin banget saudara muncul di koran halaman pertama kan ya? Ngerti saudara? Jadi saudara ngelihat, ternyata berita yang muncul ke hadapan saudara itu pun sudah diseleksi loh.
Nggak semuanya secara netral dan objektif itu masuk kepada saudara. Mereka memilihkan berita apa yang menurut mereka berita. Dari mana? Ada kriterianya, ada pemilihannya. Makanya saudara hari ini waktu kita terima berita kan kita akhirnya jadi orang yang ketakutan terus kan ya. Karena berita emang kayak begitu. Berita itu nggak 100% objektif. Berita itu sengaja memilih hal-hal yang jarang kejadian, hal-hal yang sudah masih ingat itu kan ya, waktu dulu respons pendeta Dr. Stephen Tong mengenai berita pastor-pastor Romo-Romo yang banyak sekali ditemukan ternyata mencabuli anak-anak kecil muda kan ya. Lalu saudara masih ingatkan respons Patong mengatakan waktu orang datang pada dia nih, lihat kekristenan kayak begini sebenarnya. Terus Patong mengatakan itu diberitakan masuk halaman pertama, justru berarti itu jarang kejadian. Nggak semua pastor melakukan itu. Kalau semua pastor melakukan itu, nggak bakal masuk ke dalam berita. Saudara ngerti ya? Laporan pun, saudara, kejadian pun, koran pun, laporan sejarah kalau kita mau bilang, itu nggak objektif 100%, saudara. Tetap nggak objektif. Ada agendanya, ada cara melihat tertentunya, ada perspektif yang kalau kita mau bilang agak sempit, itu sudah pasti. Namanya manusia kok, saudara. Ya, ngerti ya? So, sekali lagi, saudara, antara kejadiannya dengan penceritaan kejadiannya, itu selalu ada jarak. Seperti lukisan ini. Yang kita perlu tanyakan, saudara, makanya waktu kita mengerti Alkitab, itu bukanlah seberapa setianya gitu ya penceritaan ini terhadap kejadiannya. Kayaknya bukan itu yang harus kita tanyakan. Bisa aja sangat akurat. Saya bukan menyangkal ini, saudara. Saudara mau percaya sangat akurat, silahkan. Nggak masalah juga buat saya. Tapi yang masalah buat saya adalah ketika saudara itu begitu terobsesi dengan hubungan ini, sampai akhirnya kita itu lupa untuk membaca bagian ini. Akhirnya sekali lagi saudara, kita udah gali kitab Yunus kan ya, kita dapat banyak hal daripada kitab Yunus. Kita dapat refleksi buat diri kita sendiri segala macam, dan saudara masih tahu kan ya betapa sebelumnya mungkin kita akhirnya fokus dalam kitab Yunus itu urusannya ujungnya apa? Ikan besar itu beneran kejadian atau enggak sih? Itu kan yang terus muncul, saudara. Tiap kali ngomong Yunus, ngomong ikan. Padahal ikan sekali cuma muncul 3 kali dalam 4 pasal. Sekali pasalnya satu aja enggak. Tapi saudara lihat kan ya, karena orang terlalu terfokus dengan hubungannya itu, akhirnya mereka lupa dengan kitabnya sendiri. Itu yang problem di sini. Bukan masalah kita mau percaya itu sejarah atau enggak sejarah. Tapi masalah kita itu seringkali enggak menempatkan prioritas kita dalam tempat yang tepat. Itu problemnya, saudara ya. Oke? Jadi, akurasi 100% itu enggak mungkin, saudara. Dan lalu kalau misalnya pun cerita Yunus itu ternyata fiktif gitu. Ternyata, misalnya gitu ya. Again, saya nggak percaya kita bisa buktikan either way, saudara. Saya nggak percaya kita bisa buktikan benar-benar pasti historis, dan saya juga nggak percaya kita bisa buktikan pasti nggak historis. Itu zaman sudah jauh sekali dari kita, saudara. Susah sekali untuk membuktikannya. Tapi kalaupun, misalnya pun nggak gitu ya, saudara mungkin juga nggak harus terlalu kebakaran jenggot juga sih. Karena apa, saudara? Karena hal yang fiktif itu bukan berarti tidak benar. Sekali lagi, itu yang saya terus ngomong berkali-kali. Saudara mesti dibukakan pikirannya. Gini, saudara ya. Saya mau tanya saudara ya. Bilangan itu beneran ada atau enggak, saudara? Garis lurus itu beneran historis, ada di dunia nyata atau enggak? Saudara bisa menemukan garis lurus di alam enggak? Saudara bisa menemukan bilangan enggak di alam? Saudara tahu kan, kalau misalnya satu hari saudara naik keluar angkasa, lalu saudara melihat ada garis lurus di bumi, itu kita akan curiga banget ada siapa yang bikin ini. Saudara tahu ini kan ya, fenomena ini. Garis lurus dan bilangan itu nggak ada di alam, saudara. Itu tidak historis kalau kita mau bilang. Iya toh? Bener kan? Setuju dulu dong. Halo? Ya, setuju kan ya? Tapi saudara lihat kan ya, dengan saudara menguasai yang namanya bilangan, dengan saudara punya pengetahuan akan garis lurus, manusia malah bisa mengontrol dan mengolah alam dengan luar biasa. Iya kan ya? Bilangan, saudara, natur, alam itu nggak bisa dipilah-pilah rapi secara bilangan kan? Benar kan ya? Tetapi justru kita dengan punya konsep bilangan yang fiktif, gitu kalau kita mau bilang, matematika itu malah bisa membuat banyak sekali kuasa yang luar biasa. Orang yang menguasai matematika itu punya kuasa yang luar biasa sekali kan ya. Hari ini gedung ini bisa dibangun. Kenapa? Karena bilangan. Karena ada pemahaman garis lurus yang tidak historis, yang tidak ada di alam. So, ini satu hal yang perlu kita sadari.
Saya itu pengen ajak saudara untuk menyadari bahwa akurasi dan historisitas itu bukan segala-galanya, saudara. Bukan. Dan Alkitab jelas sadar akan hal ini. Makanya Alkitab dalam kisah-kisahnya, saudara, itu sepertinya nggak pernah cuma sekadar pengen memberitahu kepada saudara apa yang benar-benar terjadi, gitu ya. Nggak pernah, saudara. Apa yang waktu itu kejadian, nggak cuma itu. Alkitab itu selalu lewat penceritaannya, itu pengen menceritakan kepada satu hal yang lebih dalam bahkan. Mungkin seperti menceritakan kepada kita bilangan untuk justru malah kita itu bisa mengakses, mengolah, dan menguasai realita yang diberikan Tuhan ini, ya, realita ciptaan. Itu yang mungkin jadi tujuan Alkitab. So sekali lagi, saudara, ini bukan masalah mengenai apa Yunus itu benar-benar terjadi atau nggak terjadi dan sebagainya. Seberapa dekat pelukisan daripada cerita Yunus dengan kejadian aslinya itu pertanyaan yang nggak terlalu ada gunanya terus terang gitu. Yang lebih penting itu adalah lewat penceritaan yang ini, yang kita punya ini, Alkitab tuh mau kasih tahu kita apa? Itu yang lebih perlu kita pikirkan. Oke? Dan again, sekali lagi kita masing ulang sedikit gitu maksudnya. Jadi kenapa misalnya dalam penceritaan ini bentuknya itu bukan menceritakan kita mengenai suatu kejadian sejarah atau berbentuk seperti laporan sejarah. Kenapa bukan pakai ini dan malah justru pakai bentuk yang namanya perumpamaan? Saya nggak ngulang lagi kenapa ya, saudara mau tahu mesti cari rekaman gitu maksudnya. Tapi kita udah buktikan kayaknya, dan saya rasa sih bukti-bukti yang kita berikan itu lumayan jelas. Itu bukan karena kita punya worldview materialistik makanya kita mikir kayak gitu. Itu bukan karena kita nggak terima mujizat. Itu bukan karena kita taruh Alkitab itu rendahan. Bukan karena itu, tapi justru karena kita menaruh Alkitab itu sangat tinggi, karena kita mendengarkan baik-baik apa yang Alkitab katakan. Makanya kita dapat konklusi bahwa sepertinya bentuknya itu bentuk perumpamaan. Oke? Dan by the way, kayaknya sih saudara juga merasa gitu kan ya? Karena kalau saudara nggak merasa saya setia sama Alkitab, kayaknya hari ini nggak bakal datang lagi gitu toh. Ya kan ya? Jadi saya nggak bakal ngulang lagi. Ini just in case ada yang nggak datang, saudara. Ya. Kenapa kita pakai kenapa kita pakai bentuk yang ini dan bukan pakai bentuk yang ini? Karena sekali lagi, bentuk yang ini, itu tujuannya itu cuma membawa kepada kita, kepada satu kejadian itu, dan selanjutnya terserah Anda. Yang namanya berita kan kayak gitu. Ya kan ya? Tapi perumpamaan, sekali lagi, itu membawa kita pergi ke satu tempat, justru untuk habis itu, masuk mengenal diri kita. Ya, ini satu hal yang kita udah ulang-ulang, saya nggak mau ulang lebih lama lagi. Dan kita sudah simply pakai pola itu terus waktu kita membahas ini. Di pasal 1 kita sudah pakai itu, terakhir kali ketemu kita sudah masuk ke pasal yang kedua, dan kemarin kita mengatakan pasal kedua ini apa poinnya? Apa poin yang membuat kita merefleksikan ini? Kalau kitab Yunus itu adalah satu kitab yang sepertinya sebuah jendela, tapi ternyata pada akhirnya sebuah cermin, sepertinya membawa kita ke satu tempat yang di luar kita, tapi ternyata ujungnya adalah untuk membawa masuk kita kepada diri. Jadi apa itu poinnya? Dan kemarin kita mengatakan, pasal 2 ini adalah pasal yang kita kira adalah doa yang sejati. Pasal 2 ini adalah pasal yang kita pikir adalah satu mazmur yang menandakan pertobatan atau perubahan arah yang sejati dalam hati Yunus. Dan ternyata enggak. Gitu kan ya? Ini satu hal yang kita lihat kemarin gitu. Kita punya bukti-buktinya kemarin. Kita lihat ternyata misalnya Yunus itu ternyata salah genre kita mengatakan kemarin. Yaitu mazmurnya itu jenisnya itu jenis rasa syukur, jenis gratitude, jenis mengucapkan thanksgiving kepada Tuhan. Nggak salah sih memang pakai mazmur seperti itu, punya mazmur seperti itu, tapi apakah tepat? Karena harusnya yang terjadi adalah Yunus itu lewat mazmur ini apain? Minta ampun kan ya? Tapi saudara lihat, di dalam sepanjang pasal 2 ternyata nggak ada satupun kalimat pengakuan dosa. Nggak ada satupun kalimat mengaku ada tanggung jawab, ada andil dalam semua kekacauan ini. Enggak ada satupun kalimat seperti itu, kita udah bahas kemarin ya. Lalu misalnya juga kita melihat dalam mazmur palsu ini ternyata karakter Tuhan itu sama sekali nggak jadi fokus. Yang jadi fokus malah karakter dirinya sendiri, si Yunus itu gitu. Padahal kita udah lihat seberapa hancurnya dia. Lalu juga kita misalnya melihat adalah yang lain, janji yang Yunus tawarkan kepada Tuhan dalam ucapan thanksgiving itu, yaitu mempersembahkan korban dan memberikan nazar kepada Tuhan. Dan itu dua hal yang dia hanya bisa lakukan kalau dia itu kembali ke Yerusalem dengan selamat gitu kan ya. Jadi janjinya itu agak sedikit kayak ngancem gitu ya.
Tuhan, aku mau bersyukur kepadamu, engkau luar biasa. Karena engkau luar biasa Tuhan, maka nanti aku akan persembahkan cincin kawinku kepada Tuhan. Tapi berarti aku perlu kawin dulu ya. Something kayak gitu, kayak itu yang kemarin kita udah lihat. Lalu juga ini menarik karena itu kontras banget sama sama pelaut yang memang sudah dicatat di pasal sebelumnya memberikan korban kepada Tuhan dan melakukan janji nazar kepada Tuhan. Sedangkan Yunus ini benar-benar cuma ngomong tok gitu ya. Ada kalimat-kalimat lain yang kita belum sempat ngomong kemarin, misalnya kalimat Yunus mengatakan telah terusir aku dari hadapanmu gitu kan, dan kita langsung ketawa habis-habisan karena siapa itu yang booking tiket pesawat ke Tarsis gitu ya, yang kabur dari hadapan Tuhan tuh siapa gitu. Dan sekarang orang ini mengatakan telah terusir aku dari hadapan ini, siapa kira-kira yang bikin kayak gitu. So kita lihat itu jelas banget dalam pasal 2 yang kemarin gitu ya. Dan apa signifikansinya? Signifikansinya adalah ternyata bahwa lewat doa yang palsu seperti ini, penulis kitab Yunus itu pengen mengkonfront Israel mengenai ibadah mereka palsu sekali lagi. Dan caranya gimana menyadarkan hal ini? Dengan membuat satu mazmur palsu yang kita kalau hanya sekelebat akan pikir ini mazmur yang asli. Dan itulah kita. Kita tertusuk di sini, karena kita tertohok di sini. Karena kita juga selama ini mungkin nggak sanggup, nggak sadar mengenali mazmur itu sebagai mazmur yang palsu. Dan dengan demikian langsung kita bertanya satu hal kan ya, kalau kita refleksi. Kalau kita pergi dari Yunus dan kembali kepada diri kita langsung bertanya, saya nggak sanggup mengenali doanya Yunus sebagai doa yang palsu. Jangan-jangan bagaimana dengan doa-doa saya selama ini? Bagaimana dengan mazmur-mazmur dan nyanyian-nyanyian saya selama ini? Jangan-jangan palsu juga. Gitu kan ya, sekali lagi, jendela kita pikir tapi ternyata ujungnya adalah sebuah cermin. So itu kira-kira kemarin kita lihat tujuan penulis ternyata sekali lagi itu nggak pernah cuma untuk memberitahukan kepada kita mengenai doanya Yunus kayak apa. Tapi ternyata tujuan penulis kitab Yunus adalah lewat memberitahu kepada kita doanya Yunus, tujuannya malah untuk memberitahu kepada kita doa-doanya kita. Gitu. So itu kenapa perlu pakai bentuk seperti itu. Oke? So itu summary-nya saudara, dan summary itu kelamaan karena kita udah pakai 20 menit cuma buat ini doang gitu ya. Dan hari ini adalah masuk ke dalam pasal ketiga, saudara. Dan sekali lagi, pasal ketiga ini seperti pasal kedua, itu seringkali kita mengertinya sebagai poin di mana Yunus itu sedang naik. Gitu ya. Pasal kedua itu kita pikir dia sedang bertobat, dia punya arah hati yang baru, yang sejati. Dan pasal 3 ini itu juga adalah pasal di mana dia itu sedang di atas. Karena kita nggak usah jauh-jauh, saudara, berbeda daripada kita yang sudah sering banget dengar bahwa khotbahnya di ayat keempat di pasal ketiga, itu sebagai khotbah yang super positif kan ya? Ya nggak? Saya cukup yakin kita pasti pernah dengar orang ngomong seperti ini kan ya, bagaimana khotbah yang singkat tapi sangat berkuasa gitu kan ya. Jadi ini penginjilan paling efektif seluruh dunia, seluruh zaman, karena cuma satu khotbah 5 kata dalam bahasa Ibrani-nya 120.000 orang bertobat gitu ya. Yang ngomong saya nggak tahu entah bercanda atau serius saudara, tapi in any case saya jadi juga mikir kayak gitu. Tapi sekarang dengan kita coba pembahasan kitab Yunus ini saudara, waktu kita coba benar-benar menempelkan telinga kita ke halaman kitab ini, mungkin apa yang tadinya kita anggap pasti begitu, mulai muncul beberapa pertanyaan gitu ya. Dan memang kitab Yunus kayak gini kok. Pasal 1 itu selalu ada ambiguitas, pasal 2 juga ada ambiguitas, pasal ketiga juga sama, saudara. Pasal 1 itu ambiguitasnya adalah, kenapa dia kabur? Kenapa Yunus itu kabur? Dia ini korban kesemana-manaannya Allah? Atau dia ini penjahatnya justru? Itu pasal 1 kan, pertanyaannya itu. Pasal 2 adalah pertanyaannya, ini doa yang sejati? Atau justru doa sebuah sogokan rohani kepada Tuhan supaya selamat, misalnya kayak gitu kan. Itu pertanyaan di pasal kedua. Pasal ketiga juga sama, saudara. Pasal ketiga adalah sekarang dia benar-benar pergi ke Niniwe, dia benar-benar khotbah di sana. Pertanyaannya adalah, ini khotbah yang memang super ideal atau ini sesuatu yang lain? So itu pertanyaan pada hari ini gitu ya. Coba kita baca dulu saudara dari pasal ketiga ayat 1 sampai 10 ya. Yunus pasal ketiga ayat 1 sampai 10. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya,
Ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian. Manusia dan ternak, lembu, sapi, dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah. Serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal, serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yaitu bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesalah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Ya, oke. Ya, saudara, khotbahnya itu benar-benar cuma 5 kata ya dalam bahasa Ibrani. Ot, Arbaim, Yom, Weniniweh, Nepaket. Ya, cuma 5 gitu, benar-benar cuma 5. Dan kalau saudara lihat, ini adalah khotbah yang cuma kasih tahu kejadian apa yang bakal terjadi dan waktunya kapan. Cuma 2 hal itu doang ya. Maka secara permukaan kita akan langsung lihat, ini seperti satu deklarasi nasib gitu ya. Fate gitu, nasib yang sudah takdir ya. Yang nggak bisa berubah sama sekali lagi gitu. Kalau kita ngomong seperti itu. Pertanyaan sekali lagi adalah, seberapa versi yang dinubuatkan Yunus ini itu setia dengan apa yang Tuhan firmankan terlebih dahulu kepada dia. Karena kalau saudara perhatikan ayat kedua, itu kan Tuhan mengatakan, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu, gitu kan ya. Tapi yang menarik saudara adalah kita nggak pernah dengar langsung dari mulut Tuhan, seruan yang Tuhan kasih itu kayak apa isinya. Berikutnya kita mendengar seruan ini, kita mendengarnya keluar dari mulut Yunus. Kita nggak pernah dapat versi yang Tuhan kasih ke Yunus untuk Yunus sampaikan ke Niniwe. Kita cuma dapat Tuhan bakal kasih tahu itu, dan kita cuma dapat Yunus ngomong apa gitu kan ya. Tengah-tengahnya ini bolong saudara. So itu alasan pertama kenapa kita mulai kasih tanda tanya. Beneran nggak ini versinya sama gitu ya? Apakah kita boleh mengasumsikan sebegitu aja atau enggak gitu. Nah saudara, kenapa kita meragukan khotbah Yunus ini mungkin nggak persis sama dengan apa yang mungkin Tuhan suruh dia katakan ya? Kenapa? Bukan karena khotbahnya nggak kejadian. Ini poin yang kita mesti ngerti dari depannya. Kita bukan sedang meragukan khotbah Yunus, karena khotbahnya akhirnya nggak kejadian. Oke? Ya memang gitu kan ya, khotbahnya itu ngomong 40 hari lagi Niniwe akan mengembalikan, tapi nggak kejadian gitu. Jadi ini tandanya dia nabi palsu, saudara. Enggak sih, kita nggak lihatnya kayak gitu, saudara. Karena di dalam perjanjian lama khususnya ya, itu ada banyak sekali demonstrasi bahwa memang firman yang Tuhan berikan kepada umatnya itu bersifat conditional ya, bersifat bersyarat, dalam arti ini bisa aja nggak kejadian kalau ada persyaratan yang terpenuhi. Misalnya, bencana malapetaka ini aku berikan, aku nyatakan, tapi belakangan mungkin nggak kejadian karena apa? Karena ada pertobatan gitu kan. Coba kita lihat beberapa tempat saudara ya. Misalnya, yang paling jelas itu di Yeremia 18 ayat 7 sampai 10. Yeremia 18 ayat 7 sampai 10 ya. Ini jelas banget gitu. Dan ini perlu supaya kita tahu ya. Yeremia 18 ayat 7 sampai 10. Coba saudara baca bersama-sama itu. Yeremia 18 ayat 7 sampai 10. 2, 3. Ya jelas banget ya. Jadi bisa ngomongnya jelek, tapi akhirnya nggak jadi karena ada pertobatan. Bisa juga ngomongnya bagus, tapi akhirnya nggak kejadian karena ada kejahatan gitu kan. Bisa sekali dari Yeremia. Tempat yang lain saudara melihat misalnya Musa. Tuhan pernah ngancem gitu kan ya. Di dalam Bilangan 14 ayat 11 misalnya mengatakan, udah Musa cuek aja sama itu Israel, biar mereka mampus, nanti aku akan buat kamu jadi bangsa yang baru. Tapi kan nggak kejadian akhirnya. Karena memang Musa itu melakukan apa yang tepat di hadapan Tuhan gitu kan, menjadi intercessor gitu. Lalu misalnya juga ada perkataan kepada Hizkia yang kita tahu akhirnya bukannya nggak kejadian tapi ditunda. So itu kita tahu juga terjadi. Kita juga tahu misalnya jelas ada satu ayat lagi yang menarik, sangat terkenal di 2 Tawarikh 7 ayat 13-14.
Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Ini ayat yang terkenal banget kan ya. Jadi bukan sesuatu yang aneh, saudara, untuk di Alkitab tuh nubuat mengenai malapetaka itu akhirnya nggak kejadian karena ada perobatan. Makanya sekali lagi Nabi itu bukan peramal ya. Kita nggak punya konsep seperti itu. Poin utamanya Nabi, kriteria utamanya Nabi, sekali lagi kalau saudara lihat di Ulangan 13 dan Ulangan 18, memang ada mention mengenai apa yang dia ngomongin kejadian atau enggak. Tapi juga ada ayat yang merelativisasi hal ini kan ya, dengan mengatakan ada juga bisa Nabi palsu yang mengatakan sesuatu dan beneran kejadian. Tetapi jikalau Nabi itu membawa kamu menyembah Allah-Allah yang palsu, itu Nabi palsu. So, yang paling utama di sini adalah Nabi itu membawa kita menyembah Allah yang siapa. Bukan masalah apa yang dia katakan itu kejadian atau nggak kejadian, itu sesuatu yang lebih sekunder, gitu ya. Ini satu hal jelas di Alkitab. Jadi, sekali lagi, ini intinya adalah, ini bukan alasan kenapa kita meragukan buat Yunus itu mungkin beda dengan firman Tuhan yang Tuhan suruh untuk dia deklarasikan. Alasannya bukan karena nggak kejadian, saudara ya. Ini alasan negatif dulu. Sekarang kita coba melihat alasan lebih reinforcing gitu ya. Kenapa kita meragukan, saudara? Well, pertama ada signal-signal dari pasal-pasal yang sebelumnya. Ini jelas kita lihat gitu. Bahwa Yunus itu dari awal digambarkannya memang sebagai orang yang sepertinya itu nggak bisa diajak kerja sama. Ya kan ya? Bukan cuma sama Tuhan, saudara. Itu udah pasti kan ya di pasal 1. Tapi juga even sama para pelaut. Waktu para pelaut, saudara, notice waktu mereka bertanya, saudara, mereka bertanya kepada Yunus itu apa? Dan bagaimana Yunus menjawabnya? Mereka bertanya kepada Yunus itu, pertama, kamu itu Allahnya siapa? Kamu datang dari mana? Dan kamu bangsa yang siapa? Gitu kan? Dan Yunus menjawabnya kayak sengaja itu menjawab bangsa yang terakhir itu duluan. Dia nggak menjawab, oh aku Allahnya ini, aku dari situ dan bangsaku adalah ini. Dia nggak mengatakan itu kan? Dia ngomong bangsaku adalah bangsa ini, dan baru dia ngomong aku menyembah Allah siapa dan sebagainya gitu kan ya. Dan lalu waktu dia mengatakan dia menyembah Allah yang demikian pun gitu ya, padahal jelas-jelas seluruh kelakuannya dia sedang kabur dari Allah tersebut gitu. Kita juga lihat sekali lagi ya, again di pasal kedua jelas banget perkataan dari mulut Yunus sendiri itu kayaknya nggak bisa dipercaya, karena yang kita lihat seperti seakan-akan satu doa mazmur yang sejati malah ternyata semacam kayak sogokan rohani kepada Tuhan gitu kan ya. Dan menarik juga saudara, ini satu hal yang kita belum ngomong, yaitu bahwa kita mungkin agak bingung ya, kenapa Yunus itu berdoa, bersyukur atas penyelamatan yang Tuhan telah lakukan, selagi dia masih ada di dalam perut ikan. Ini satu misteri kan ya, dan ini banyak orang bilang, ya inilah kenapa ini doa itu ditulis belakangan baru dimasukin. Kita bisa ngeliat kayak gitu saudara, tapi yang menarik adalah saudara, ada satu orang memberi tafsirannya. Mungkin karena memang Yunus sudah merasa diselamatkan di dalam perut ikan, yaitu dia diselamatkan dari misinya pergi ke Niniwe. Dia nggak perlu pergi ke Niniwe selama dia ada di perut ikan gitu ya. Dan itu yang kayaknya dia paling inginkan sih sebenarnya. Dia nggak terlalu peduli dia ada di mana mungkin. Tapi yang penting itu dia nggak disuruh ke sana gitu. Dan mungkin itu sebabnya kenapa dia bersyukur atas penyelamatan Tuhan. Padahal penyelamatan Tuhan pada waktu itu, waktu dia masih di perut ikan, itu belum komplit kan ya, menurut kacamata kita padahal gitu kan ya. Nah anyway, so itu signal-signal dari pasal-pasal sebelumnya bahwa karakter Yunus ini emang kayaknya perlu diragukan gitu kan ya. Tapi sekali lagi saudara, yang menarik adalah di pasal ketiga sendiri itu ada indikasi mengenai hal ini. Yaitu gini saudara, pasal ketiga kalau saudara bandingkan dengan pasal pertama, itu punya pola yang benar-benar mirip kan ya. Coba saudara buka deh, makanya jangan tutup Alkitabnya gitu ya. Coba saudara buka pasal 3. Again ya, saya bacain saudara ya. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian. Bangun, pergi, dan berseru. Gitu kan ya. Lalu saudara sekarang buka pasal 1 saudara. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai. Demikian. Bangun, pergi, dan berseru. Gitu kan ya. Jadi saudara lihat ada pola pengulangan pola yang sangat jelas banget di sini kan ya. Dan kenapa ini terjadi saudara? Sepertinya ini adalah satu cara penulis mengungkapkan kepada kita bahwa Yunus itu semacam kayak dikasih kesempatan kedua, second chance gitu kan ya. Ini sesuatu yang kalau kita lihat dari perspektifnya Tuhan gitu, ini satu hal yang luar biasa, sangat-sangat generous. Coba saudara, apakah kita mau gitu ya kasih orang kesempatan kedua? Let's say saudara jenderal, lalu saudara punya perwira,
yang sudah kena pengadilan militer, terbukti bersalah karena berkhianat, kabur, meninggalkan tugas. Lalu apakah habis itu kita bakal pakai dia lagi dan kita mengucapkan kalimat komisi tugas yang sama lagi kepada dia? Kan pasti enggak gitu maksudnya. Sudah pasti enggak gitu. So, perintah Tuhan di awal pasal ketiga itu bisa di satu sisi terkesan sadis karena ini orang baru dimuntahin ikan langsung disuruh pergi, nggak pakai ya sebulan dulu kamu istirahat supaya bau ikannya amisnya hilang dulu segala macam gitu kan. Enggak ada langsung bangun pergi dan berseru gitu langsung seperti kayaknya kurang ada pengertian. Tetapi kalau saudara melihat dengan jelas sih saudara, kita bisa melihat satu sisi yang lain, yaitu Tuhan dengan mengulangi perintahnya langsung kepada Yunus. Itu justru adalah bentuk di mana Tuhan itu menunjukkan belas kasihan yang anugerah yang luar biasa kepada Yunus gitu kan ya. So ini satu second chance. Dari sisi Tuhan kita melihat ada pengulangan seperti ini. Yang gila adalah saudara, pola yang diulang itu bukan cuma pola dari sisi Tuhan, tapi pola dari sisi Yunus. Karena ini menarik ya saudara. Di pasal 1, sekali lagi perintahnya 3 kan ya. Kalau dalam perjanjian lama saudara, itu biasanya kita itu seringkali lihat ya. Saya lupa mesti kasih bukti ya. Tapi saudara pasti pernah lihat inilah. Kayak Alkitab tuh, kenapa sih mesti ngulang-ngulang gini kan? Misalnya, Allah berfirman kepada Musa, suruh kerjain ini, bangun tabernakel seperti ini caranya. Kayak begini, ini aturnya begini, ini mesti gini dan sebagainya gitu ya. Pakai berapa? 5 pasal untuk itu. Tahu-tahu di pasal yang berikutnya, gitu kan ya, Musa berkata kepada bawahan-bawahannya gitu, kepada orang Israel. Dan dia ngomong hal yang sama persis dengan apa yang Tuhan ngomong. Selama sepanjang pasal lagi gitu maksudnya. Ngapain ya? Kenapa perlu kayak gini ya? Kenapa mesti ada ini kan buang-buang halaman gitu kan. Ceritanya waktu itu katanya papirus itu mahal, tinta itu mahal. Kenapa mesti diulang kayak gini? Karena itu penting, saudara. Ini menunjukkan ketaatan Musa. Ini menunjukkan seberapa Musa itu akurat dalam menjalankan apa yang Tuhan suruh. Antara perintah dengan ketaatannya, menggunakan kosakata yang sama, menggunakan istilah yang sama, menggunakan kalimat-kalimat yang sama, itu lumrah dalam perjanjian lama. Itu cara mereka untuk menunjukkan seberapa orang ini menjalankan dengan betul-betul apa yang Tuhan suruh dia untuk jalankan. Nah, ini kita juga lihat sedikit di dalam polanya kitab Yunus di sini. Yaitu di pasal 1 disuruh bangkit, disuruh pergi, dan disuruh berseru. Ya. Yunus habis itu ngapain di ayat kedua? Pasal 1. Yunus bangkit. Ya kan ya? Dia bangkit loh. Tapi lalu habis itu dia bangkit buat kabur. Nah, mulai ada tanda tanya kan ya. Disuruh pergi, ya memang pergi sih, benar pergi juga kalau mau bilang, tapi perginya untuk kabur gitu kan ya. Jadi dua yang pertama nih, bangkit dan pergi. Sudah gitu kita kemarin udah ngomong di pasal 1 itu bukan cuma ada dia bangkit dan dia pergi, tapi habis itu dia turun ke Yafo gitu kan ya. Dia turun ke kapal, dia turun ke bagian kapal yang paling bawah. Jadi itu benar-benar melawan sekali perintah yang pertama ini. Bangkit dia malah turun gitu kan ya. Pergi dia malah kabur gitu. Tapi yang berseru ini belum ada nih. Ya kan di pasal 1 kan ya. Lalu ada cerita interupsi episode mengenai dia itu urusan sama badai, urusan sama pelaut dan sebagainya gitu kan. Sampai dia dilempar ke lautan dan dia ditelan ikan. Di situ dia baru berseru. Cuma berserunya sekali lagi salah target. Bukannya berseru terhadap bangsa Niniwe, dia malah berseru kepada Allah. Oke, jadi saudara lihat ini ya. Ini sengaja banget saudara. Bangkit, pergi, berseru gitu. Dan yang kita perlu lihat adalah bangkit dan pergi ini nggak kejadian gitu kan ya. Bukan kejadian tapi malah melenceng. Lalu ada cerita episode di tengah-tengah ya, yang memotong antara 1, 2 sama 3 ini kan ya, yang bercerita mengenai bagaimana Yunus itu tidak taat kan ya, kabur, badai, segala macam, urusan sama pelaut, bla bla bla. Baru yang ketiga itu berseru dan berserunya pun salah target. Jelas ya? Sekarang saudara lihat pasal 3. Pasal 3 juga ada 3 kan ya? Bangkit, pergi, dan menyampaikan seruan kan ya? Berseru. 3 hal yang sama juga. Dan saudara lihat langsung ayat ketiganya apa? Pasal 3 sekarang. Bersiaplah Yunus, bangkitlah Yunus gitu ya, kita bilang. Dan lalu dia pergi ke Niniwe gitu kan ya. Dan dikatakan di situ sesuai dengan firman Allah. Wah, lumayan nih. Sepertinya ada tanda-tanda positif gitu kan ya. Yunus akhirnya nggak kayak pasal 1 gitu. Dia benar-benar bangkit dan dia benar-benar pergi. Tapi mana itu kalimat berikutnya yang ngomong berseru? Nggak langsung muncul ya. Ada satu episode kecil.
Karena memang belakangan dia ngomong berseru. Dia ngomong berseru di mana, saudara? Di ayat 4. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sampai perjalanan sejauhnya, lalu berseru. Nah, benar-benar kejadian juga kan ya? Tapi di antara yang berseru itu baru muncul di 4b kan ya? Jadi ada ayat 3b dan 4a yang seperti episode mengisi di tengah-tengah kosakata 1, kosakata 2, dan kosakata 3. Jadi bangkit, pergi, 3a kan ya? Lalu 3b ngomong sesuatu, interupsi gitu. 4a ngomong sesuatu, interupsi. Baru 4b berseru gitu. Nah ini menarik saudara, karena di pasal 1 juga ada pola kayak gini. Bangkit, pergi, lalu ada interupsi. Dan interupsinya cerita mengenai dia itu membangkang gitu kan ya. Baru terakhir berseru gitu maksudnya. Sekarang di pasal 3, bangkit, pergi, lalu ada episode sedikit, kecil, interupsi, baru berseru. Saudara mau curiga nggak ada sesuatu yang terjadi di sini? Karena polanya mirip, saudara. Nangkap ya? Kita lihat di pasal ketiga sekarang, interupsinya itu bicara mengenai apa? Bicara mengenai besarnya daripada kota Niniwe kan ya? Kenapa ya perlu ada episode kayak begini, saudara? Karena kita sudah tahu loh bahwa Niniwe itu gede. Kan dari pasal 1 udah dikasih tahu kan ya? Bahwa Niniwe itu kota yang besar. Tapi sekarang dikasih tahu bahwa Niniwe ini perlu 3 hari untuk bisa jalan dari satu sisi ke sisi yang lain. Kenapa perlu ada kayak gini? Berarti kan penekanannya itu bukan kepada ukurannya, tetapi kepada waktu yang diperlukan untuk menjalani kota tersebut. Karena kita sudah tahu ukurannya gede. Kita sudah tahu statusnya gede. Di pasal 1. Kita nggak perlu tahu itu lagi. Sekarang dikasih tahu mengenai apa? Ini bukan mau bilang sesuatu yang misalnya ya kayak, oh ini 3 hari luas jauhnya gitu ya. Jadi kamu itu perlu tentara yang nggak tahu bisa berapa banyak untuk bisa mengelilingi kota itu gitu ya. Kalau kamu jenderal satu sisi kota, kamu perlu 3 hari untuk bisa kasih tahu ke tentaramu yang sebelah sana dan sebagainya. Poinnya kayaknya bukan itu, saudara. Poinnya adalah perlu waktu, bukan soal kebesarannya. Kenapa itu penting? Karena ayat berikutnya ngomong apa? Yunus berjalan baru 1 hari masuk ke dalam kota tersebut. Setengah aja belum berarti kan ya. Lalu di situ dia berseru. Di sini masih ambigu sih ya. Masih ambigu, tapi karena polanya sekali mirip dengan pasal 1, kita mulai tanda tanya apa yang terjadi di sini. Maksudnya apa itu? Kenapa ini jadi satu hal yang masuk? Kenapa? Maksudnya apa dia cuma 1 hari meskipun kota itu perlu 3 hari? Ini sesuatu yang positif atau sesuatu yang negatif? Ini maksudnya dia nggak bisa nunggu untuk berkota, atau ini artinya justru dia cuma baru sepertiga jalan, dia sudah kasih tahu, belum masuk sampai ke pusat kota, dia sudah kasih tahu, dia baru nyampe Depok, dia udah keluarin tuh semua beritanya, padahal dia belum nyampe ke Sudirman gitu kan ya. Ini orang demo aja tunggu sampai ke MPR dong gitu kan ya, paling nggak gitu kan. Ini mulai bikin kita bertanya-tanya gitu. So ada something yang mencurigakan di situ. Yang menarik juga saudara adalah nggak seperti 2 kosakata yang pertama, bangkit dan pergi, yang lalu ada stempel approval sesuai dengan firman Allah. Yang ketiga ini, urusan berseru ini, itu kita expect-nya ada dong ya. Karena kan sekali lagi ya, saudara coba buka Alkitab saudara ya. Pasal ketiga ya. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus. Lalu di ayat ketiga, bersiaplah Yunus pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Nyambung dong, ya kan ya. Jadi datanglah firman Tuhan, lalu sesuai dengan firman Allah. Tapi kan lalu ada di ayat kedua kan ya. Sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Kita expect apa saudara? Kita expect harus di ayat keempat ada, maka berserulah Yunus sesuai dengan firman Tuhan yang telah disampaikan kepadanya. Ini pola yang mirip, ini pola yang sering banget muncul di Alkitab. Iya kan ya? Yeremia, maka berfirmanlah Yeremia sesuai dengan perantaran firman Tuhan kepadanya. Maka berfirmanlah Hosea sesuai dengan perantaran firman Tuhan kepada Hosea, gitu kan ya. Bagi orang yang ngerti Alkitab, saudara, bagi orang yang familiar dengan bagaimana Alkitab ditulis, mereka akan menyadari ada something yang hilang di sini. Menarik, dari kemarin kita bicara Yunus itu banyak bikin poin bukan dengan mengatakan sesuatu, tapi justru dengan tidak mengatakan sesuatu, gitu kan. Ini interesting banget ya. Ada something yang aneh di sini. Harusnya waktu ngomongin dia berseru di kota ini ada semacam kayak stempel sesuai dengan perantaran firman Tuhan yang telah disampaikan Allah kepadanya, gitu kan ya. Dan memang jadinya kayaknya ada something wrong.
Lalu ini lebih jelas lagi, saudara, kalau kita bukan cuma melihat apa yang terjadi di dalam cerita ini, apa yang terjadi sebelum message dikabarkan, tapi sekarang waktu kita masuk langsung ke dalam message-nya itu sendiri. Sekali lagi, saudara, bagi orang yang sudah sangat familiar dengan genre nubuatan atau tulisan nabi, isinya ini sangat-sangat tidak sesuai dengan pola yang pada umumnya. Ini bukan soal panjang pendeknya, ya, saudara. Karena dalam Alkitab tentunya kita tahu pasti memang banyak upaya peningkatan. Misalnya, saudara tahu khotbah Petrus di Serambi Salomo kan ya? Coba saudara bacain dari depan sampai belakang, saudara. Kesannya kan panjang toh. Tapi coba saudara bacain dari depan sampai belakang. 2 menit selesai, saudara. Dan kayaknya Petrus nggak khotbah sependek itu gitu ya. Kayaknya sih enggak gitu maksudnya. Maka memang di dalam Alkitab tentunya ada kebiasaan pasti untuk orang itu mengintisarikan khotbah-khotbah orang tertentu jadi beberapa kali penting. Jadi itu sih nggak salah. Dan itu bukan alasan kenapa kita curiga dengan ini, saudara. Yang problem itu adalah apa yang diintisarikan itu. Ini kalau ini memang kalau 5 kata ini adalah intisari daripada khotbah Yunus ke tengah-tengah orang-orang ini Niwe, maka ini satu khotbah yang sangat-sangat problematik, saudara. Karena apa? Karena saudara lihat ya, pertama, cuma dikasih sekali lagi kejadian apa dan waktunya kapan. Aneh banget ini, saudara. Karena ya oke lah, kita bisa ngomong dari ini dulu. Nggak ada intronya gitu kan. Misalnya mengatakan, demikianlah firman Tuhan. Atau diakhiri dengan, demikianlah nubuatan dari Tuhan. Itu ya oke lah, itu boleh ada, boleh enggak gitu ya. Yang aneh adalah ini, kalau saudara kembali ke pasal 1, sebenarnya apa sih yang Tuhan itu kepengen Yunus untuk ngomong? Kalau di pasal 1, saudara lihat di pasal 1, kita baca aja pasal 1 ayat 2. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Jadi saudara paling nggak expect Yunus untuk ngomong sesuatu mengenai kejahatannya orang Niniwe dong. Ya nggak? Kejahatannya itu apa? Kenapa itu salah? Dan makanya mereka harus berhenti. Harusnya ada itu dong. Ya nggak sih? Tapi saudara nggak melihat itu sama sekali ada gitu. Lalu saudara yang hilang tuh bukan cuma itu. Tapi saya gini, oke, ada waktu dan ada kejadian. 40 hari lagi Niniwe akan ditunggang balikan. Ditunggang balikannya sama siapa? Ini maksudnya tipe yang kayak Sodom dan Gomora, belerang dari langit, komet, meteor, whatever gitu ya, gunung berapi meletus, atau tentara musuh menyerang, itu juga bisa aja kan ya. Nggak dikasih tahu, nggak ada. Kita tahu kapan, kita nggak tahu bagaimana akan terjadinya, dan kita juga nggak tahu kenapa. Ini yang paling penting kan ya. Kenapa ini terjadi? Nggak dikasih tahu. Dan yang paling penting adalah bisa nggak ada jalan keluar dari semua hal ini? Bisa nggak kita itu menggagalkan hal ini gitu sebenarnya? Ya namanya nabi, saudara. Kalau saudara baca seluruh di Alkitab, itu selalu menyediakan jalan keluar. Dan kalau bukan jalan keluar dari malapetaka yang ini, selalu menyediakan semacam kayak pengharapan. Misalnya, yang namanya pembuangan oleh Babel dan Asyur itu sesuatu yang udah harga mati kan ya bagi banyak nabi di Alkitab, saudara. Mereka mengatakan pokoknya bakal terjadi, nggak peduli ngapain, pokoknya bakal terjadi gitu. Tetapi saudara, selain itu selalu ada berita pengharapan. Memang mungkin bukan jalan keluar, tapi selalu berita pengharapan. Misalnya, Tuhan akan menjaga sebagian kaum remnant, kan ya? Kaum yang tersisa dari pembuangan, dan akan membawa mereka pulang dan sebagainya. Selalu ada jalan keluar, selalu ada pengharapan, saudara. Dan sini nggak ada. Dan yang mungkin paling mengerikan yang hilang adalah Yunus itu mewakili dewa yang mana? Ini nggak muncul sama sekali. Sekali lagi, saudara lihat, nabi itu sekali lagi apa? Bukan peramal, tapi pengacara, gitu tuh ngomong ini kan ya. Pengacara itu jelas mewakili seseorang. Kalau saudara ditanyaan pengacara, pertanyaan yang pertama saudara harus tanya adalah, lu mewakili siapa? Itu harus nggak mau harus keluar, saudara. Dan ini nggak ada. Dia nggak mention sekalipun bahwa dia sedang mewakili Allah Yahweh. Saudara, apa konklusi yang kita bisa tarik dari semua ini, saudara? Dari bukti-bukti yang terus menggunung ini, saudara. Mungkinkah jangan-jangan apa yang Yunus sedang lakukan itu bukan khotbah super ideal? Dia sedang melakukan satu sabotase penginjilan, saudara. Karena memang ini satu hal yang cocok dengan karakternya kan ya. Dia memang tidak mau Niniwe untuk bertobat. Dia merasa dunia itu lebih baik kalau nggak ada Niniwe. Jadi dia sekarang udah tahu dia nggak bisa kabur dari hadapan Tuhan. Dia mau nggak mau harus taat kepada pimpinan Tuhan gitu kan ya. So dia melakukan itu semua, tetapi dalam bagaimana dia menjalankan tugasnya, dalam kata-katanya,
dia sengaja kasih info sesedikit mungkin dengan tujuan supaya orang-orang ini tidak bisa menemukan pengampunan dan anugerah. Apakah ini konsisten dengan karakter Yunus yang kita sudah pelajari selama ini? Sepertinya sih iya gitu ya. Yang terjadi dalam pasal 3, saudara, itu ternyata mungkin gitu ya. Sampai saat ini saya masih mengatakan mungkin, karena kita akan lihat lagi sesuatu yang ada di belakang. Tapi sampai saat ini kita akan mengatakan mungkin begitu. Memang karena, sekali lagi, inilah bagaimana karakter Yunus itu digambarkan dalam pasal-pasal yang sebelumnya juga. Ini satu hal yang jelas gitu ya. Dalam momen ini pun, Yunus itu bukan cuma di pasal 2 dia melakukan satu pertobatan palsu, tetapi di pasal 3 ini pun mungkin dia sedang melakukan satu ketaatan palsu, di mana dia itu sedang melakukan penginjilan kelihatannya, tapi apa yang dilakukan sebenarnya adalah sebuah sabotase. Oke. Nah, bukti yang paling keren, saudara, adalah kosakata yang Yunus ambil gitu ya. Coba saudara buka ayat keempat ya, pasal 3 ayat 4. Mulai Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan ya. Ditunggang balikan, overthrown dalam bahasa Inggrisnya, itu pakai kata hafak dalam bahasa Ibrani ya. Dan ini satu penggunaan kata yang menarik, saudara. Karena ide, kata ini, kata hafak, itu cuma muncul sekali di seluruh kitab Yunus. Cuma di ayat ini, gitu ya. Ini agak satu hal yang lucu, karena ide kehancuran, penghancuran, pembabatan gitu ya, itu actually muncul beberapa kali di seluruh kitab Yunus. Tapi di semua tempat yang lain, kata yang dipakai untuk mengungkapkan destruction, overthrown, dan sebagainya adalah kata abad, dan bukan kata hapak. Dan kata abad ini muncul beberapa kali. Misalnya, waktu di pasal 1, waktu para pelaut mau mengungkapkan ketakutan mereka akan nasib yang akan menimpa mereka, yaitu mereka akan hancur gitu kan ya. Mereka menggunakan kata itu di ayat ke-6 dan ayat 14 di pasal 1. Waktu yang diterjemahkan oleh LAI sebagai kata binasa gitu kan ya. Tapi oke lah, ini mungkin nggak terlalu ada hubungannya karena toh pasal juga beda, orang yang ngomong juga bukan dalam konteks yang sama. Yang menarik adalah saudara coba buka pasal 3 ayat 9. Ini adalah kalimat daripada si Raja Niniwe ketika dia mendengar berita mengenai hafak itu kan ya. Dan saudara coba lihat apa responsnya. Di ayat 9, siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal, serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak abad. Jadi dia dengar kalimat Yunus bicara mengenai hafak, dan lalu si raja menyimpulkan beritanya sebagai abad. Oke? Nah, pada permukaannya kita mungkin bisa pikir ini simply ya memang sinonim lah ya, dua kata yang seringkali diambil jadi satu hal yang sama. Mungkin enggak, saudara. Mungkin ada sesuatu yang lebih daripada di situ di sini. Oh, by the way, ada satu lagi. Kalau saudara lihat di pasal 4 ayat 10, yaitu bicara mengenai pohon jarak. Ketika pohon jarak yang menaungi Yunus itu mati, itu juga pakai kata abad, saudara. Dan bukan kata hafak. Jadi pertanyaan sekali lagi adalah, saudara, di dalam kitab Yunus itu ada banyak sekali ide-ide mengenai kehancuran dan kematian dan pembinasan dan segala macam. Tapi kenapa lalu semuanya pakai kata abad? Dan bukan pakai kata hafak. Kenapa hafak itu cuma muncul dalam kalimat khotbahnya Yunus? Itu yang jadi pertanyaan. Ada satu keanehan di sini. Nah, saudara, ini adalah karena kata hafak itu bisa actually punya nuansa lapisan arti yang lain. Jadi sama seperti bahasa banyak dalam dunia, saudara, bahasa Inggris, bahasa Indonesia juga kan ya, kita bisa punya kata-kata yang dalam satu konteks bisa berarti apa, dan dalam konteks yang lain bisa berarti lain kan ya. Misalnya saudara, ya, again pakai kata mirip lah ya, hancur misalnya, hancur gitu maksudnya. Jadi misalnya yang pasti itu bisa bernuansa negatif kan ya, dalam arti misalnya, lu nabrak ya kemarin ya, iya mobil gua hancur gitu kan, misalnya kayak gitu, itu negatif banget gitu. Tapi misalnya juga kita bisa menggunakannya misalnya dalam bahasa prokem atau bahasa gaul gitu, misalnya kita bisa mengatakan, kemarin ujian lu gimana? Ujian gua hancurin gitu ya, misalnya atau saudara inilah, atau saudara main bola gitu misalnya. Terus kemarin lu menang berapa? Papan skornya gua hancurin gitu, misalnya kayak gitu. So itu artinya sangat positif, saudara, ya kan ya? Misalnya dalam ketergantung konteks apa. Hafak itu seperti demikian, saudara. Coba kita lihat beberapa tempat, saudara ya. Ini menarik, saudara. Hafak itu bisa berarti dihancurkan, ditunggang balikan, tapi juga simply bisa berarti cuma dibalik.
ditunggang balik, dibalik, saudara. So, misalnya, saudara, coba lihat arti yang pertama ya di Alkitab ya. Arti yang lebih standar atau netral, saudara. Coba buka Hosea 7 ayat 8. Ini by the way menarik banget ya. Hosea 7 ayat 8. Ini satu ayat yang menarik ya. Kita jarang buka ini. Hosea 7 ayat 8, saudara. Makanya saya pengen saudara buka. Ya. Saya bacain ya. Efraim mencampurkan dirinya di antara bangsa-bangsa. Efraim telah menjadi roti bundar yang tidak hafak. Saudara ngerti nggak maksudnya apa? Di dalam bagian itu. Gosong sebelah maksudnya, saudara. Ngerti kan ya? Ini Hosea keren banget kan ya? Menjadi roti yang waktu dipanggang itu nggak dibalik. Jadi gosong sebelah gitu. Ya hitam sebelah gitu kan. Putih di satu sisi, hitam di tempat yang lain. Karena kan yang mau ngomong Efraim mencampurkan diri di antara bangsa-bangsa. Jadi kayak setengah jadi gitu loh maksudnya. Ngerti kan ya? Ini metafor Hosea bagus ya, lucu ya. Tapi ini penggunaan kata hafak yang lebih netral. Dalam arti cuma mau ngomong ya itu ya, cuma balik-balikan gitu kan ya. Tentunya juga bisa berarti secara negatif, saudara. Coba saudara buka Ratapan 4:6. Ratapan 4 ayat 6 ya. Ratapan 4 ayat 6 ya. Ya ini salah satu argumen kenapa good juga kalau kita PA itu pakai Alkitab yang ada di handphone. Alkitab di handphone tuh nggak sepenuhnya 100% jahat, saudara ya. Nggak juga, saudara. Saudara mungkin nggak usah mikir seperti itu juga gitu. Oh, kenapa kamu pakai Alkitab di handphone? Harusnya Alkitab mencetak. Ya oke lah, kalau dalam situasi ibadah itu mungkin udah benernya gitu ya. Dalam arti sesuatu yang lebih kita pegang, sesuatu yang nggak distracting kita ke WhatsApp dan kawan-kawan yang lain. Tapi mungkin dalam konteks PA kita juga bisa argue bahwa Alkitab di handphone tuh bagus juga, berguna juga karena kita akan melihat banyak ayat dan kita perlu cepat atau whatever gitu kan ya. So anyway, cuma komentari aja. Tapi Ratapan 4 ayat 6, kedurjanan putri bangsaku melebihi dosa Sodom yang sekejap mata dibongkar bangkir, dihafak tanpa ada tangan yang memukulnya. Oke, so dalam hal ini dibongkar bangkir, diputar balikan gitu ya, itu punya konotasi yang negatif sekali. Ada juga yang positif, saudara. Sekarang kita buka di Mazmur 30 ayat 12. Mazmur 30 ayat 12. Atau ayat 11 dalam beberapa edisi. Ini jelas banget yang positif. Ya, ayat 12. Kalau dalam Alkitab saya, LAI ayat 12. Kalau saudara buka bahasa Inggris atau yang base-nya bahasa Inggris, dapat ayat 11 ya. Aku yang meratap, telah kau hafak menjadi orang yang lari-lari, kain kabungku telah kau hafak, pinggangku kau hafak dengan sukacita. Kalau kamu bilang seperti itu, saudara lihat ya. Jadi hafak itu simply memutar balik, saudara. Itu bisa dimengerti of course sebagai satu hal yang negatif, mengubah sesuatu yang oke jadi nggak oke, gitu maksudnya. Tapi juga of course bisa berarti terbaliknya kan ya, dari nggak oke dibalik jadi oke, gitu maksudnya. Ini menarik, saudara. Kira-kira menurut saudara ya, waktu Yunus masuk ke dalam kota dan teriak-teriak, arti mana yang dia maksudkan? Dan kira-kira arti mana yang Tuhan rencanakan dan belakangan beneran kejadian? Halo? Ini amazing banget, saudara. Ini probably poin yang keren banget bagaimana sekali lagi pembahasan dan penggunaan kata-kata dalam kitab ini itu bikin kita jadi menyadari suatu hal yang tadinya nggak sadar. Saudara lihat kan, apa yang terjadi di sini adalah sekali lagi Yunus itu mungkin menyabotase message daripada Tuhan. Mungkin dia sengaja akhirnya memang membuat kata-katanya itu sesedikit mungkin dengan tujuan supaya mereka nggak dapat pengampunan, pengorbanan. Dia nggak kasih tahu siapa Allah yang melakukan semua ini, dia nggak kasih tahu kenapa, dia nggak kasih tahu jalan keluarnya, dan sebagainya. Sengaja banget dia cuma ngomong hal yang menurut dia paling krusial, yaitu 40 hari lagi kamu semua akan dihafak, gitu aja gitu sih. Tapi yang gila adalah ternyata saudara kita lihat Yunus itu di seluruh kitab ini, saudara, itu beneran mati kutu sama Tuhan. Saudara lihat kan ya, cara Tuhan memakai Yunus itu membuat Yunus mati kutu gitu ya. Itu bukan dengan cara ngerantai dia atau masukin dia di kandang, lalu dia gedor-gedor dari dalam kandang, kan enggak, saudara. Tuhan kasih dia pergi jalan sebebas-bebasnya. Lu mau di pasal 1 lari, silakan. Nggak berhasil toh ujungnya kan ya. Lu mau pakai doa lu buat menyogok jalan kembali ke Yerusalem, silakan. Nggak berhasil juga kan. Akhirnya tetap pergi ke Niniwe. Dan akhirnya sekarang
Dia pikir, oke, gue nggak bisa kabur, jadi gue pura-pura aja manut, tapi sebenarnya mau sabotase dengan cara kasih info sedikit mungkin. Itu pun nggak berhasil juga. Ternyata di balik semua ini Tuhan menyabotase Yunus seperti Yunus mau menyabotase Tuhan, saudara. Saudara, ini apa namanya, kemungkinan yang lebih lagi ya kalau kita mau pikirin ya. Mungkin ini penulisan seperti ini, saudara, itu sengaja ditulis sebagai satu ironi lagi terhadap Yunus, gitu. Yaitu Yunus sekali lagi mungkin benar-benar nggak sadar bahwa kata yang dia pakai, kata yang dia pilih dengan sebaik-baiknya itu dia nggak sadar itu bisa dibacanya lain gitu. Dia nggak sadar itu, dia sama sekali nggak sadar arti tersembunyi dari pesannya. Karena memang pada akhirnya Niniwe benar-benar dibalikan, kan? Tapi dibalikan bukan seperti Sodom dibongkar bangkir dan diputar balik, tapi seperti Mazmur Daud yang tadi gitu. Sesuatu yang kota yang tadinya begitu keji, begitu luar biasa berdosa, akhirnya diputar balik untuk bertobat. Itu benar ditunggang balikan. Dalam hal ini, saudara, nggak ada isu sama sekali bahwa nubuatan yang Yunus berikan itu nubuatan palsu. Ini benar-benar kejadian, saudara. Secara ajaib sekali Tuhan memakai nubuatan yang palsu, gitu ya, palsu dari pengkhotbah palsu, saudara. Tapi justru untuk menjalankan kebenaran, untuk benar-benar menjalankan apa yang beres, saudara. Ini amazing banget, sama seperti ini sekali lagi kalau kita mau lihatnya kitab Yunus itu sebagai refleksi gitu ya. Ini saudara, sama seperti Yunus itu mungkin nggak sadar arti tersembunyi di pesannya, kita juga ketangkep kan, kita ketangkep bahasa sama penulisnya, kita juga nggak sadar, saudara. Waktu kita baca kalimat Yunus itu, kita mungkin hanya kepikir satu arah itu doang. Ya ini tunggang balikan pasti maksudnya adalah hancur. Makanya kita mungkin lama-lama kok akhirnya nggak kejadian ya, kok kayak gini ya, dan sebagainya. Kita bertanya itu kenapa? Karena kita pikir artinya itu kan ya. Ini jenius banget, saudara. Jadi dan ini by the way ini penjelasan yang lebih masuk akal ya kalau kita mau bilang. Kalau kita lihat bukan cuma pasal 1, pasal 2, tapi kalau kita maju ke pasal 4, saudara jadinya mungkin lebih sadar kenapa Yunus itu begitu muarah luar biasa ketika pada akhirnya Niniwe itu bertobat, saudara. Karena mungkin dia nyadar akhirnya, mungkin ini spekulasi, saudara, kita nggak tahu, kita membaca di antara garis di sini. Tapi mungkin itu karena dia memang mungkin menyadari ternyata sabotasenya itu malah dipakai Tuhan untuk mencapai rencananya, rencana Tuhan, saudara, maksudnya. Nubuat Yunus benar-benar terjadi, tapi bukan seperti harapannya. Niniwe benar-benar ditunggang balikan, tetapi bukan oleh kehancuran, tetapi oleh pertobatan. Dan Tuhan Allah Yahweh dalam kedaulatannya itu menunggang balikan sabotase Yunus. Tuhan bukan cuma bekerja menunggang balikan Niniwe di sini, tapi dia juga bekerja menunggang balikan sabotase Yunus. Allah memutar balik apa yang Yunus putar balik. Keren ya? Ironinya ya, saudara, ironi utamanya, saudara, yang kita lihat dalam bagian ini adalah sekali lagi, ya, pasal 3 ini adalah bagian yang dipolakan ya, dibikin pattern mirip sekali dengan pasal 1, dengan tujuan untuk menceritakan bagaimana Tuhan tuh memberikan kesempatan kedua bagi Yunus. Tapi Yunus yang telah diberikan kesempatan kedua itu nggak willing, nggak mau untuk Tuhan tuh memberikan kesempatan kedua bagi orang lain. Dalam hal ini orang Niniwe. Saudara, ironinya adalah sekali lagi bahwa ceritanya Yunus itu sebenarnya sangat paralel ya, berjalan bersamaan, bukan berjalan bersamaan, paralel, saudara. Menggaungkan gitu ya, menggemakan adalah gema daripada cerita Niniwe kan ya. Dia membanggang dari Tuhan, dia menemukan dirinya dalam ambang kehancuran, lalu Tuhan memberikan kepada dia kesempatan yang kedua. Dan kesempatan kedua ini apa sih? Waktu dia disuruh untuk mengabarkan kabar untuk menyelamatkan nyawa daripada bangsa Niniwe, sebenarnya itu adalah momen di mana dia juga menyelamatkan dirinya sendiri. Kita mau bilang ini jalan supaya dia bisa tetap hidup. Jalan untuk mengajak orang-orang ini ke dalam kehidupan adalah jalan untuk dia sendiri diajak ke dalam kehidupan. Tapi dia nggak bisa lihat itu, saudara. Dia nggak bisa lihat itu sama sekali. Dia nggak bisa membandingkan antara cerita hidupnya dengan cerita Niniwe. Ini yang ironis banget gitu. Oke, so bagian yang terakhir, saudara, signifikansinya gitu ya. Dari kemarin kan kita selalu bilang refleksi gitu kan ya. Cerita Yunus itu kita dapat sebagai satu jendela, tapi ternyata adalah sebuah cermin. Kita
ketawa Yunus dengan segala kebodohannya, dengan segala kesia-siaan tindakannya, dengan upaya sabotasenya. Dan ujungnya adalah supaya kita bisa melihat itu dalam hidup kita. Dan pertanyaannya adalah, tentunya saudara nggak akan gampang sekarang untuk merefleksikan bagian ini. Kan? Kapan kita melakukan seperti apa yang Yunus lakukan? Mana pernah kita sampai hancur itu? Gitu. Gak mungkin banget ya. Kayaknya nggak pernah loh saya menyabotase Tuhan kayak gitu. Sampai Tuhan menyabotase saya juga gitu. Again, saudara, kita pakai pattern daripada kisah Yunus ya, daripada kitab Yunus kita bisa lebih mengenal diri kita kalau kita justru coba pergi ke tempat lain gitu ya. Ini sebabnya saya sebenarnya pakai slide, tapi ya sudahlah, gak ada waktu untuk bikin itu, benar-benar gak ada waktu. Saudara, ada seorang yang namanya Gordon Wilson ya. Saudara bisa cari ini di Google. Gordon Wilson ini seorang Protestan, dia tinggal di Irlandia Utara. Saudara tahu ya keadaan di Irlandia ya. Irlandia itu terbagi dua, saudara. Jadi ada Republik Irlandia yang, saudara tahu Irlandia itu pulau ya. Lalu pulau ini terbagi dua karena bagian utaranya itu disebut Northern Ireland, Irlandia Utara itu negara sendiri, saudara. Dan itu termasuk dalam United Kingdom, dalam Inggris gitu ya. Tetapi lalu dari Irlandia Utara itu ke bawah itu Republik Irlandia yang terlepas dari United Kingdom. Jadi saudara tahu ini satu hal yang sulit karena Irlandia itu basically pertempurannya itu antara orang-orang Protestan sama orang-orang Katolik. Jadi orang Protestan itu lebih ke utara dan mereka itu kecenderungannya adalah mereka itu kepengen tetap bersatu dengan kerajaan Inggris yang memang Protestan gitu kan ya. Tapi lalu orang-orang Irlandia Republik itu Katolik dan mereka nggak terlalu kepengen joinan sama Inggris yang notabene Protestan gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi ini pertempuran terus terjadi kira-kira di antara tahun 1960-an sampai 1980-an. Itu ada yang namanya periode The Troubles di Irlandia Utara. Sudah tahu ada grup teroris yang namanya IRA kan ya, Irlandian Republican Army gitu semua. Yang mereka itu meneror dengan ledakin bom dan membunuh-bunuhin orang segala macam. Khususnya para orang loyalis yang kepengen tetap berada di dalam kerajaan Inggris. Tapi anyway, Gordon Wilson ini saudara, dia itu tinggal di salah satu kota namanya Enniskillen di Irlandia Utara. Lalu dalam kebiasaan orang Inggris itu ada yang namanya Remembrance Day. Remembrance Day itu adalah hari veteran lah kalau kita mau bilang. Hari di mana orang-orang itu datang upacara untuk mengingat para pejuang-pejuang pahlawan militer yang telah mati demi kebebasan dan sebagainya kayak gitu kan ya. Di Amerika namanya Memorial Day, kalau di Inggris namanya Remembrance Day, kalau di Australia namanya Anzac Day. Itu something yang kayaknya orang bule emang suka lakukan gitu sih. Lalu dalam acara Remembrance Day yang diadakan di alun-alun kota Enniskillen Square ya, Town Square, jadi ada satu lapangan gede kan ya. Mereka berbicara di situ. Ternyata orang-orang IRA itu telah menaruh bom di beberapa gedung yang mengelilingi lapangan tersebut. Dan mereka ledakan persis waktu upacara. Katanya mereka salah lah, mereka maunya ledakin cuma buat kena target militer, tapi meledaknya itu akhirnya waktu upacara dan akhirnya gedung-gedung di sebelah alun-alun itu rubuh dan menimpa banyak orang yang upacara di sana. Di antara mereka yang tertimpa adalah Gordon Wilson dengan anaknya perempuan, seorang suster namanya Mary. Saudara, lalu mereka terluka cukup parah di dalam reruntuhan tersebut. Lalu mereka terjebak dalam puing-puing, tapi mereka masih bisa berbicara satu dengan yang lain, mereka masih bisa berpegangan tangan. Setelah bantuan datang dan menggali mereka berdua keluar, mereka dibawa ke rumah sakit. Gordon Wilson selamat, pulih, tetapi anak Gordon Wilson, Mary, itu nyawanya tidak tertolong. Meninggal malam itu di rumah sakit. 1 hari atau 2 hari kemudian setelah kejadian itu, waktu Gordon Wilson sudah lebih siuman, sudah lebih baik, dia diinterview, diwawancara oleh seorang wartawan BBC. Dan inilah apa yang orang katakan terhadap wawancara tersebut yang langsung ditayangkan di TV seluruh negara. Dia orang ini, seorang namanya William Ury, mereka mengatakan malam itu orang yang mendengar Gordon Wilson berbicara di interview nggak bisa lupa apa yang dia katakan.
Wilson itu mengungkapkan dalam interview ini percakapan terakhirnya dengan anaknya Mary. Dia mengatakan anaknya tanya ke dia, "Papa, kamu oke? Daddy, are you okay?" Terus dia mengatakan, iya, dia bisa ngerasakan darah mengalir di kepalanya, tapi dia kayaknya oke. "Kamu gimana, nak?" Terus anaknya bilang, "Oke." Tapi lalu anaknya menjerit, dan dia mendengar anak menjerit. Lalu dia tanya lagi, "Kamu beneran oke?" Anaknya bilang, "Iya, dia oke." Dan dia tanya itu 4-5 kali dalam runtuhan itu, dan di antara pertanyaan itu, anaknya beberapa kali menjerit lagi kesakitan. Lalu satu kali, anak itu menggenggam tangannya dia dengan begitu erat, lebih erat daripada yang sebelumnya pernah genggam. Lalu anaknya mengatakan, "Daddy, I love you." Itu ucapan terakhir anaknya, dia mengatakan, dan setelah itu dia nggak mendengar lagi anaknya berbicara. Saudara, waktu orang melihat kesaksian langsung di TV, waktu melihat acara ini, mereka begitu sedih, mereka begitu marah dengan apa yang terjadi. Mereka nggak bisa nebak kalimat apa yang datang berikutnya dari mulut Gordon Wilson. Gordon Wilson mengatakan, "But I bear no ill will. I bear no grudge, nor does my wife." Tetapi saya tidak memendam dendam. Saya tidak ada pikiran buruk bagi mereka yang melakukannya. Istriku pun tidak. Anakku ada di surga dan kami akan bertemu lagi. Malam ini dan setiap malam saya akan berdoa bagi orang-orang yang membom itu untuk Tuhan mengampuni mereka. Saudara, itu interview ditayangkan ke seluruh Inggris. Dan ada beberapa orang yang belakangan diwawancara juga, dan mereka mengatakan minggu itu minggu yang begitu panas, minggu yang begitu tegang, karena orang-orang Protestan yang loyalis itu sebenarnya sudah siap-siap untuk membalas kejadian teror ini. Mereka sudah mau balas kepada orang Katolik, dan karena IRA membom bukan target militer, tetapi orang-orang warga negara biasa yang jadi sasarannya, mereka juga akan membalas dengan cara membunuh warga biasa orang Katolik. Dan mereka mendengar wawancara itu di tayangan TV. Dan mereka mendengar kata-kata Wilson. Mereka nggak bisa maju. Mereka nggak bisa maju. Saudara, belakangan bahkan Gordon Wilson ini aktif dalam politik. Dia menjadi senator, dia memperjuangkan perdamaian antara Northern Ireland dengan Republic of Ireland. Dia bahkan dalam salah satu acara mengingat kejadian pemboman di Enniskillen itu, dia bahkan mengundang pemimpin dari IRA untuk datang menghadiri, dan di situ dia kembali berbicara mengenai bagaimana dia tidak mendendam kepada mereka, dia mengampuni mereka dan seterusnya. Saudara, yang menarik adalah dalam cerita ini Gordon Wilson tuh bukan cuma banyak pengagumnya, tapi kita tahu dari sejarah bahwa dia juga menerima banyak surat bernada kebencian, saudara. Karena ada banyak orang yang bisa mengatakan, bagaimana mungkin kamu mengampuni begitu saja? Kamu bapak macam apa? Bagaimana mungkin kamu sebagai bapak mengampuni begitu saja pembunuh daripada anak-anakmu, daripada anakmu? Menarik, saudara. Ada seorang yang dicatat mengatakan, itu si Gordon Wilson ya bisa ngomong kayak gitu itu karena waktu itu dia masih shock. Itu kan masih 1 hari 2 hari setelah pembunuhan. Masih shock itu, masa bisa ngomong kayak gitu. Seakan-akan pengampunan itu adalah hasil daripada kelemahan dan bukan dari kekuatan. Saudara, ini pertanyaan buat kita gitu. Orang bisa namain anaknya Grace, saudara. Orang bisa nanya Amazing Grace. Tapi sebenarnya namanya anugerah itu sangat-sangat kontroversial. Yaitu ketika anugerah itu mulai menyentuh orang-orang yang jahat, yang tangannya berdarah, yang menurut kita nggak patut mendapatkan anugerah. Saudara, inilah momen refleksinya buat kita kan. Kalau kita dalam situasi yang sama, saudara, bagaimana kita berespons? Bagaimana kita berespons ketika Tuhan ternyata mengasihi musuh-musuh kita? Itu refleksinya. Dan Yunus merasa dia berhak untuk membenci, berhak untuk menyabotase. Padahal cerita pertama mengenai Allah mengasihi musuh-musuhnya adalah cerita ketika dia menyelamatkan saudara dan
saya. Mari kita berdoa. Bapak di surga, kami bersyukur untuk satu kitab yang sekali lagi mutar balik kami, Tuhan, yang menghafal kami jungkir balik membacanya, kami tidak siap, tidak menyangka-nyangka bahwa kitab ini punya begitu banyak hal yang kami tidak pernah lihat, tapi memang sudah ada di situ sejak awalnya. Tuhan, kami bersyukur atas kedalaman firman Tuhan bagi kami, dan kami bersyukur sebab firman-Mu tidak pernah bertujuan hanya untuk memberitahukan kepada kami sesuatu yang terjadi dulu, yang pernah terjadi, apa yang terjadi, bagaimana terjadinya. Tujuan-Mu dalam firman-Mu, Tuhan, adalah selalu demi kami. Tujuan-Mu dalam firman-Mu tidak pernah tidak itu. Tujuan-Mu mengajak kami keluar daripada diri kami. Tujuan Engkau mengajak kami untuk melihat Yunus adalah untuk melihat diri kami sendiri. Untuk kami bisa punya lebih pengenalan yang sejati akan diri kami. Karena kami selama ini tidak mengenal diri kami, Tuhan. Tuhan, kiranya kami boleh terus lebih disadarkan oleh hal ini. Kami terus boleh lebih melihat lagi begitu luar biasa dan begitu indah firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kiranya Tuhan yang boleh sekali lagi menolong supaya hidup kami sungguh boleh dirubah lewat kami membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.